Shalom, jemaat house online yang saya kasihi, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan saudara semua sekalian. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus, dimana kalau kita sebagai orang Indonesia, kita tahu ya, kalau 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Jadi dimana setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kita ketahui di dalam kehidupan setiap orang pasti ingin merdeka ya. Demikian juga dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita mungkin memperingati gitu hari kemerdekaan kita, dalam arti hari keselamatan kita. Jadi setiap kita orang yang sudah lahir baru, kita tahu minimal tahun berapa sih gitu kita itu lahir baru dalam kehidupan kita. Nah, saya senang sekali bisa sharing firman Tuhan hari ini untuk membagikan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Semoga dapat berguna ya buat jemaat sekalian, terutama jemaat house online yang sudah setia di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hambanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan menguatkan kami, akan membawa kami untuk pengertian next level Tuhan, untuk mengerti bahwa firman-Mu itu bukan hanya kami bisa kerjakan sebagai teori Tuhan, tapi kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga memberkati hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, biar hanya daripada-Mu Tuhan yang hamba boleh sampaikan. Juga Tuhan jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan, mereka boleh membuka mata hati, pikiran dan rohani mereka Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada mendengarkan firman Tuhan saat ini, mereka boleh menerima Tuhan firman ini dengan hati yang bersuka cita dan boleh percaya bahwa pernyataan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan bukan sekedar teori biasa Tuhan, tapi merupakan janji-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, tutup bungkus di mana tempat kami berada ya Tuhan, yang mendengarkan maupun yang membagikan firman, kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi saudara-saudara, kita tahu ya, yang seperti saya bilang, kita ingin sekali dalam hidup kita mengalami kemerdekaan gitu. Kenapa kita mau mengalami kemerdekaan? Karena kita mau diselamatkan gitu, kita mau selamat gitu. Jadi kalau suatu negara tuh belum merdeka ya, itu keselamatannya menjadi rasanya khawatir gitu apa. Jadi kita akan memikirkan gitu, apakah kita selamat, apakah anak cucu kita bagaimana ke depannya. Jadi nggak jelas gitu ya. Jadi kita mau belajar tentang keselamatan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah kerjakan keselamatan saudara gitu. Jadi kerjakan keselamatan Anda. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan ya. Nah, ketika sudah kita merdeka, kita jangan, wah enak-enakan gitu loh. Sudah merdeka gitu kan. Jadi aku gak perlu mengerjakan lagi. Seperti firman Tuhan juga, ketika kita sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus, kita sudah menerima janji Tuhan. Kita akan menerima keselamatan di hidup yang kekal gitu kan. Jadi kita sudah merdeka tuh dari dosa, dari alam maut. Dan kita tahu kalau suatu saat kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, kita berada bersama Bapa Surgawi. Kita bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Tapi kita mau tahu gitu, kerjakan keselamatan itu gampang apa susah sih gitu. Nah, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan ya. Ayat ke-12. Demikian firman Tuhan.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi permulaan dari ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 2 ayat 12 sampai 16 ini adalah introduction-nya. Rasul Paulus menulis ini ketika dia di dalam penjara ya. Jadi ketika di dalam penjara dia itu menuliskan pesan ini kepada jemaat di Filipi yang sudah dia bangun gitu. Dia sudah membangun jemaat di Filipi gitu kan. Jadi di situ Paulus ingin membagikan gitu karena dia mendengar gitu ketika dia di penjara, jemaat Filipi ini menjadi lemah imannya gitu, menjadi lemah, padahal ketika Rasul Paulus ada di Filipi untuk melayani mereka berapi-api bersemangat ya Tuhan. Sampai Rasul Paulus bilang, jangan ketika aku ada gitu, seperti itu. Tapi ketika aku tidak ada tetap jalani itu gitu. Karena dia nggak mau gitu hasil usaha kepada jemaat di Filipi itu hilang. Jadi kalau kita nggak menjaga keselamatan kita, itu akan hilang. Ya, bukan ketika kita selamat, udah kita hidup dalam dosa, kita tidak melakukan apa-apa gitu. Nanti pas sudah mau mati aja kita baru Tuhan Yesus, aku bertobat gitu. Kita tidak mau seperti itu ya. Ya mungkin adalah kasih karunia jika kita masih punya kesempatan ketika kita menghadapi maut, kita bilang, Tuhan aku bertobat, Tuhan Yesus ampuni dosaku. Kalau masih ada kesempatan seperti itu. Tapi kalau tidak ada, langsung meninggal tanpa bilang bertobat, bagaimana gitu. Aku kan sudah berdoa keselamatan, sudah menerima Yesus 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Jadi tidak masalah. Saudara, keselamatan itu benar. Ketika kita berdoa, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita akan diselamatkan. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, jadi kalau kita mengasihi itu bukan hanya di mulut gitu, tapi kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita mungkin kalau membicarakan keselamatan mungkin ada sesi-sesi khusus tentang keselamatan. Tapi saya saat ini hanya memfokuskan kepada apa yang Rasul Paulus motivasi kepada jemaat di Filipi. Jadi saya juga mau memotivasi jemaat yang ada juga tetap mengerjakan keselamatan gitu loh. Karena dengan mengerjakan keselamatan kita pasti akan sukses dan berhasil. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Jadi ketika Rasul Paulus itu tidak ada sudah meninggalkan Filipi, jadi mereka mulai malas-malasan, pemimpinku sudah nggak di sini gitu loh. Jadi mereka tinggal kumpulan orang-orang percaya gitu. Jadi mereka merasa berat karena pemimpin mereka sendiri aja sedang berada di penjara gitu loh. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah. Dia memberikan semangat kepada jemaat di Filipi karena suatu saat Rasul Paulus berpikir dia akan kembali lagi gitu untuk melayani jemaat di Filipi. Ayat selanjutnya ya, saya bacakan yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di ayat pertama setelah Rasul Paulus ya memberitahu kepada jemaat di Filipi itu untuk mengerjakan keselamatan mereka dengan sungguh-sungguh, dalam arti tidak balik ke dosa-dosa lama ya. Jadi ketika Rasul Paulus itu memberikan motivasi, itu artinya jangan kembali lagi dong ke dosa lama gitu. Ketika sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus,
kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar gitu loh. Maksudnya aduh jangan sampai ya aku kembali lagi ke dosa lama, aduh jangan sampai ya aku kehilangan keselamatanku gara-gara aku lebih cinta dunia ini daripada mencintai firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu tidak menyerah untuk berkata kepada jemaat yang dia layani itu, jangan sampai ya kehilangan keselamatan. Di ayat selanjutnya kan dia berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya ketika kita diselamatkan itu Allah lah yang membawa kita untuk mengerjakannya gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu tugasnya cuma percaya aja gitu. Cuman percaya kepada firman Tuhan ya, di dalam Bible ini kita percaya, kita ikutin aja gitu. Terlebih kalau kita hidup kita punya community yang baik, kita hidup di gereja, maksudnya kita berjemaat di suatu gereja, kita mempunyai persekutuan di mana kita berada seperti komsel gitu, ataupun komunitas dimanapun kita berada ya. Jadi itu semua Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Kalau sudah Allah mengerjakannya, ya udah kita ikutin aja ya. Jangan kita mempunyai pendirian yang menyusahkan Allah gitu. Contohnya kalau firman Tuhan mengajari sesuatu gitu untuk janganlah berdusta, ya sudah jangan berdusta gitu. Bagaimana nih kalau misalnya kita jujur nanti kita bermasalah gitu dengan orang lain, ya sudah ya yang penting firman Tuhan kita kerjakan dulu, nanti masalah selanjutnya nanti biar Tuhan lah yang mengerjakannya gitu kan. Ya kita berkata benar gitu. Misalkan contohnya apalagi gitu loh, hormatilah orang tuamu gitu loh. Terus orang tua kita ini susah sekali dimengerti gitu. Bahkan saya sering menemukan orang tua itu yang berkata-kata kasar banget kepada anaknya gitu. Bahkan menyumpahi, mengutuk dan sebagainya. Nah itu bagaimana nih harus menyikapinya? Nah kalau firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu, ya sudah kita maafkan, kita ampuni, ya Tuhan mampukan saya untuk menghadapi orang tua saya. Ya seperti itu aja yang kita kerjakan ya. Artinya apa? Karena Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Jadi kita ikutin aja firman Tuhan, kan udah ada booknya ya. Walaupun gak gampang harus berperang dengan daging sendiri. Emang enak dikata-katain, emang enak ya diomel-omelin gitu dengan hal yang bukan kesalahan kita. Itu gak gampang. Tapi karena Allah yang mengerjakan di dalam kita harus rela gitu. Dengan rela kita akan terus memelihara keselamatan kita. Nah ayat selanjutnya ditambahkan lagi nih sama Rasul Paulus, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan gitu. Jadi ketika kita menerima keselamatan kita harus mengerjakan itu dengan tidak sungut-sungut gitu loh. Contohnya apa? Ya tiap minggu harus ke gereja lagi gitu, tiap minggu harus melayani lagi. Jadi memang sih dikerjakan tapi bersungut-sungut gitu loh. Aduh aku harus belajar ini, aku harus belajar itu lagi gitu kan. Karena seperti kita ketahui, kita harus mengupdate pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini unlimited ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih saya nih tahun ini itu 2023 gitu, nanti kalau suatu saat nih tahun misalnya 2040 mungkin saya sudah nenek-nenek atau apa ya, ketika saya mempelajari firman Tuhan saya nggak akan ketinggalan zaman tuh gitu loh kalau kita sungguh-sungguh gitu. Nah nanti saya buktikan ya di ayat selanjutnya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi selalu koneksi nih gitu. Kalau kita mengerjakan keselamatan tuh Rasul Paulus bilang kita akan bercahaya gitu. Bercahaya seperti apa ya? Kita akan menjadi terang gitu ya, seperti bintang-bintang di dunia gitu. Jadi bercahaya dalam arti apa? Kita ini spesial di antara yang lainnya gitu. Jadi kalau yang lainnya contohnya merokok semua gitu, kita enggak
gitu. Kalau yang lainnya itu biasa mencuri gitu, misalnya mencuri arti bukan mencuri uang, tapi mencuri waktu gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak hal yang kita itu kita kerjakan tapi sepertinya samar-samar ya, maksudnya itu bukan dosa banget gitu, tapi kita tahu ya hal-hal seperti itu nggak baik gitu. Kalau contohnya kita bekerja gitu ya, kita bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kadang ada hal-hal yang aduh males nih gitu, masa kerjaan 3 orang kita jadiin satu, aku dong yang kerjain gitu. Kadang-kadang nggak gampang saudara, tapi ketika kita tahu Tuhanlah bos kita ya, kita kerjakan itu gitu, kita kerjakan itu dengan tidak bersungut-sungut gitu, dan tidak berbantah-bantahan gitu, dengan tidak oh bos ini kan begini-begini komplain gitu, padahal kita ini seorang Kristen gitu loh, seorang yang punya damai di dalam hati. Bukan berarti kita nggak speak up gitu. Kalau ada sesuatu tentu kita bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana, dengan tidak sedikit-sedikit komplain, dengan tidak sedikit-sedikit berbantah-bantahan gitu. Nah, ayat selanjutnya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita ngerti ya, jadi dalam kehidupan ini, ketika kita menerima keselamatan, kita pada akhirnya kan kita rindukan hari Kristus itu ya. Hari Kristus itu dimana kita menerima rewards kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi kita juga akan dihakimi apa yang kita sudah kerjakan atau yang belum kita kerjakan di hari Tuhan itu. Tapi kita mau sungguh-sungguh ketika kita mengerjakan keselamatan itu, kita percaya ya bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita, Dia yang mengerjakan di dalam kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan, jadi kita nggak susah lagi loh ya. Jadi kalau kita merasa kita yang mengerjakannya sendirian tuh susah gitu. Jadi seperti saya gitu kan, sekolah lagi, umur saya sudah nggak muda lagi gitu loh, sedangkan urusan saya kan banyak ya gitu, saya kerja full time, mengurus anak gitu, sedangkan anak juga di sekolah harus dituntut dengan pelajaran yang sulit gitu, bagaimana saya harus mengatur waktu gitu, dan juga untuk anak saya untuk pelayanan gitu, itu semua harus dikerjakan dengan manajemen waktu yang baik gitu loh. Nah, itu untuk mengerjakan keselamatan itu, kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh maka kita akan berhasil gitu. Nah, jadi kalau firman Tuhan saya bilang, kerjakanlah keselamatanmu supaya kamu berhasil. Ya, jadi saya tambahin ya, jadi bukan cuma mengerjakan keselamatan. Kalau Anda mengerjakan keselamatan saudara dengan benar, maka Anda akan berhasil hidup saudara ya. Jadi saya mau kesaksian sebentar ya. Saya tuh punya ketika saya berada di Indonesia, saya dikenalkan dengan seorang wanita muda ya. Ketika itu saya masih belum menikah juga gitu kan. Tapi saya sudah mulai melayani pada saat itu. Nah, saya dikenalkan sama saudara saya, seorang wanita muda gitu. Nah, singkat cerita, dia seperti konsultasi, maksudnya konseling gitu kan cerita. Dia ini punya anak 2, suaminya itu selingkuh gitu loh dengan wanita. Dan dia ini sakit hati banget gitu, dia ceritakan gitu. Dan suaminya itu juga terlibat narkoba ya pada saat itu ya. Ya saya terlibat narkoba dan punya wanita simpanan lain gitu. Ketika saya layani gitu,
akhirnya saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia, dan saya mulai ajak dia ke gereja gitu. Bahkan ketika saya ajak ke gereja, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tetapi ketika dia selamat, dia itu masih kepahitan gitu dengan suaminya. Masih kepahitan dengan suaminya, selalu saya bilang, udah ampuni, lupakan. Maksudnya bukan dilupakan gimana, tapi ampuni dan hiduplah dengan anak-anakmu. Jadi masalah suaminya mau bertobat, mau tidak, itu nanti biarlah urusan Tuhan gitu. Nah, pada suatu kali dia terus gitu loh, tetap menyimpan kepahitan dalam suaminya, padahal dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Saya berdoa buat dia gitu kan, saya bahkan anak-anaknya juga saya ajak ke sekolah minggu gitu. Saya masih berharap dengan wanita ini gitu loh, dengan wanita muda ini. Lalu singkat cerita suaminya tuh masuk penjara gitu kan. Suaminya masuk penjara, dia tambah kecewa gitu, karena otomatis dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya masuk penjara gitu. Tapi saya, karena suaminya sebenarnya ada bisnis ya, saya bilang lanjutkan aja, pasti Tuhan tolong kamu. Tetapi wanita ini malah terus menyimpan kepahitan gitu, karena suaminya ini masih di penjara, dikunjungin sama si wanita yang menjadi simpanannya itu dan lain. Akhirnya wanita muda ini dia mulailah mulai terlibat pergaulan dengan teman-temannya gitu untuk membalas perbuatan si suami. Padahal suaminya sudah berada dalam penjara, walaupun mungkin masih belum bertobat, tapi semestinya dia bisa move on gitu. Nah, tetapi si wanita ini dia malah punya pacar, punya laki-laki lain gitu. Nah, laki-laki lain ini akhirnya si wanita ini karena harus menjadi tulang punggung keluarga, dia mulailah mengedar narkoba ya, menjadi pengedar narkoba gitu. Suatu saat saya undang lagi ke gereja, dia membawa laki-laki ini, pacarnya ini gitu, datang ke gereja, didoain, altar call mereka. Jadi saya juga bingung pada saat itu ya, karena saya pada saat itu melayani dan saya tahu si wanita ini dan si pria ini bukan suami istri, tapi kita tetap mendoakannya. Kita percaya bahwa firman Tuhan tuh suatu saat akan bekerja pada wanita ini, karena dia sudah diselamatkan ya sebelumnya ya. Tetapi wanita ini sulit untuk move on dari masa lalunya, seperti yang Rasul Paulus ini gitu, kerjakan dengan takut dan gentar gitu, rasanya sulit buat wanita ini gitu loh. Kayaknya aduh, kalau misalnya ada pendeta hadir mungkin dia oke gitu, tapi kalau pendeta tidak hadir itu dalam kehidupan kesehariannya, dia kan sulit gitu. Masa pembimbingnya harus tinggal sama dia, mungkin baru dia ini gitu. Tapi kalau pembimbingnya nggak ada, ya sulit dia akhirnya ya. Jadi dia terus tidak move on dan tidak sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatannya. Singkat cerita, dia ditangkap, masuk penjara ya, masuk penjara. Lalu saya mengunjungi dia bersimpu di kaki saya bilang, aduh, bukan saya, jangan menyalahkan saya. Maksudnya bukan minta ampunnya sama saya, minta ampunnya sama Tuhan gitu. Saya masih memotivasi si wanita muda ini untuk bertobat gitu loh.
ya, untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena ujungnya tuh sebenarnya satu gitu. Ketika keselamatan itu dia terima, dia itu nggak mengerjakannya dengan takut dan gentar. Itu gitu loh. Dia pikir keselamatan dia terima nih, itu kan selama-lamanya, walaupun kita tidak pernah tahu. Nah, akhirnya dia keluar dari penjara ya. Saya berpikir pada saat dia keluar dari penjara mungkin dia sudah bertobat ya. Lalu saya berangkat ke Australia, saya pindah tinggal di Australia. Saya tidak mendengar si wanita ini lagi gitu. Saya tidak mendengar wanita ini, muda ini lagi. Tapi terakhir saya dengar dari orang yang mengenalkan saya untuk dia berkonseling, dia sudah meninggal. Meninggalnya itu dia ditembak oleh polisi karena dia terlibat narkoba lagi. Ketika saya mendengar itu, saya sedih sekali gitu. Ya Tuhan, kenapa Tuhan gitu loh. Saya nggak tahu ya, apakah sampai hari ini saya tidak tahu. Hanya saya mendengar itu, apakah mungkinkah sebelum sesudah dalam sakratul maut ya, apa maksudnya ketika dia di tengah-tengah berujung kematian dia masih sempat bertobat kah, atau masih ada waktu kah dia untuk minta ampun, saya tidak tahu. Tapi yang saya dengar dia meninggal dengan cara itu. Saya masih percaya kalau Tuhan mungkin gitu bisa menyelamatkan dia gitu, tapi hanya Tuhan yang tahu, karena saya hanya mendengar terakhir gitu. Dan itu bukan pengalaman, bukan hal yang enak didengar ya, bukan maksudnya dalam arti kita seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tenang aja kita excited ya, semangat gitu kan, aduh gitu, kita membawa orang kepada Yesus, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan, dan akhirnya dia menjadi satu pengacara yang sukses yang melayani Tuhan, atau akhirnya dia meninggalkan misalnya narkobanya, dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu kita senang ya mendengar ya, karena rasanya itulah yang dialami Paulus ya, kalau dia mendengar wah jemaat Filipi berhasil gitu loh, semuanya itu semakin, kota itu dipenuhi kemuliaan Tuhan karena orang-orangnya sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang sudah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus yang nggak ada di situ, walaupun Rasul Paulus yang ada di penjara, jemaat itu masih semangat melayani Tuhan, masih hidup dalam keselamatan mereka. Itu yang mau diinginkan dari seseorang yang sudah membawa kehidupan kita gitu loh ya. Jadi kalau misalnya saudara gitu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada teman saudara atau family saudara yang pernah mengenalkan saudara, mereka juga rindu gitu. Oh, sekarang apa jadinya ya dia ya? Dia sekarang bagaimana ya? Itu juga mau kita dengar gitu. Saya pun kalau misalnya ada seseorang gitu yang saya kenalkan sama Tuhan, yang percaya, saya selalu excited gitu loh, mengingatkan, jangan lupa ya, kamu ini harus mengerjakan keselamatan kamu. Jangan balik lagi ke masa lalu kamu, harus move on gitu kalau orang tersebut masih jatuh bangun di dalam dosa gitu. Demikian juga saya sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar. Saya tahu segala kelemahan saya tahu kekuatan saya tahu bagaimana iblis menggoda saya tahu. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu yang mengerjakan keselamatannya di dalam saya. Saya tuh cuman manut aja gitu loh. Kalau saya punya pendapat sendiri, punya hal-hal yang saya mau bersikeras sendiri, saya mungkin lama-lama tergesek, lama-lama terbawa dengan dunia gitu. Seperti wanita muda ini yang nggak move on gitu, masih keinget-inget, wah jahatnya suamiku, padahal dia masih ada anak 2 yang dia bisa bawa kepada Tuhan.
yang dia bisa kerjakan keselamatan dia dan seluruh keluarganya. Kita tidak tahu bagaimana, mungkin suatu saat suaminya bisa bertobat dan kembali sama dia gitu. Sekarang itu tidak menjadi satu ending yang baik, walaupun Tuhan izinkan ya. Walaupun Tuhan izinkan satu ending yang menyedihkan gitu. Mungkin buat orang tuanya, mungkin buat anaknya terlebih ya. Rasanya berat gitu, tapi saya juga mau mengingatkan saudara-saudara itu gak gampang, tapi mari kita berlomba. Karena di ayat 16 sekali lagi, tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Jadi kalau kita bersusah-susah gitu ya, maksudnya untuk enggak deh, ini itu memang susah dan gak gampang. Tapi nanti kita bisa bermegah kok di hadapan Tuhan gitu loh, apa yang sudah kita kerjakan. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini, kerjakan keselamatan Anda kalau Anda ingin berhasil ya. Saya sudah membuktikannya bahwa Tuhan sudah meliding saya yang dulunya itu seseorang yang sulit gitu untuk menerima kebenaran, seseorang yang keras, seorang yang cepat marah, seorang yang kadang-kadang suka mendendam, seorang yang dulu bisa dibilang hidupannya hancur dengan hati yang sulit gitu menerima orang lain dengan segala kekurangan. Tapi Tuhan bawa saya untuk mengerjakan keselamatan saya. Di ketika saya mengerjakan keselamatan saya, Tuhan mengerjakannya sehingga saya menjadi terang dimanapun saya berada saat ini. Oleh sebab itu saudara, biarlah firman Tuhan hari ini membuat inspirasi buat saudara. Jangan menyerah. Jangan menyerah, karena kita nggak akan percuma gitu ya. Jadi kita nggak akan menjadi orang yang semakin lama semakin turun mengikut Tuhan. Itu saya jarang melihat gitu. Jadi ketika kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, terang kita bercahaya. Mungkin kita bukan orang yang uangnya banyak, atau yang yang seperti idealnya menikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Mungkin kita nggak seperti itu. Misalnya gitu ya, tapi Tuhan membawa hidup kita ini tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah menjadi beban bagi orang lain. Tuhan mencukupi kita, bahkan Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, bahkan Tuhan memakai kita dengan luar biasa dengan pelayanan kita. Kita tetap percaya ya. Jadi tetap semangat. Semoga firman Tuhan hari ini menginspirasi. Kerjakan keselamatan kita ya, supaya kita berhasil, karena firman Tuhan yang berkata seperti itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami mendengar firman ini Tuhan. Kami percaya Engkau ingin keselamatan kami ini kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena Engkau sudah mengerjakan di dalam hidup kami, dan kami tidak akan Tuhan mengerjakan sesuatu yang di luar daripada perkataan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi dua pendapat yang berbeda, pendapat-Mu dan pendapat kami Tuhan. Tapi kami mau seia sekata, seperasaan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami gampang dibentuk, kami gampang menerima masukan ya Tuhan, terlebih Roh Kudus yang menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, sampai bertemu dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.